Ini kita forumnya santai ya, pakai kaos nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa, Pak. Tapi kaos saya berkarakter ini kok Jawa, batik. Silakan, silakan dimulai. Saya mulai ya, Pak. Ya, Selamat pagi, Pak Robert. Kami dari perwakilan kelas KPA kelompok 5, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, ingin mewawancarai Bapak mengenai nasionalisme. Sebelum memasuki pertanyaan, kebetulan sekali Pak Robert ini merupakan guru dari SMA Santa Agnes yang merupakan alumni saya. Silakan Pak Robert memperkenalkan diri terlebih dahulu. ya. Selamat pagi semuanya. Salam sehat selalu. Semoga bahagia dimanapun kalian berada. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Robert Tajuddin. Saya mengajar di Santa Agnes, mengampu mata pelajaran sejarah di kelas 11 dan kelas 12 untuk 2 tahun ajaran belakangan ini. Tinggal di pelosok timur, asli Surabaya. Terima kasih. Dulu alumni UNESA saya, jurusan pendidikan sejarah. Terima kasih. Mungkin ada yang ditanyakan dari perkenalan saya? Enggak, Pak. Cukup, Pak. Pertanyaan ini bisa dimulai jelas. Terima kasih sudah memperkenalkan diri ya, Pak. Sekarang akan dimulai sesi tanya jawab yang saya pimpin terlebih dahulu. Yang pertama, menurut Bapak, apakah rasa nasionalisme sangat diperlukan sebagai pemersatu bangsa Indonesia dan mengapa? Sangat diperlukan ya, karena melihat kondisi bangsa Indonesia mulai dari zaman dulu sampai sekarang, itu rasanya tanpa nasionalisme, itu rasanya kita nggak akan jadi mempunyai rasa satu bangsa. Karena nasionalisme itu modal untuk kita maju. Bagaimana kalau kita berselisih paham oleh karena semua perbedaan yang ada. Kalau dicari perbedaan yang ada di Indonesia ini, seluruh sendi kehidupan dan kebudayaan semuanya mempunyai aspek yang beragam. Kalau ditinjau dari kebudayaan ya, dari agama misalkan, itu sudah berbeda. Banyak sekali agama dan kepercayaan-kepercayaan lokal. Kemudian selain agama juga bahasa itu juga berbeda kita. Banyak sekali bahasa-bahasa kita, bahasa lokal yang berbeda sama sekali dengan satu daerah dengan daerah yang lain. Selain bahasa juga ada lagi yaitu suku. Belum lagi kita berbicara ras. Itu secara fisik ya, belum nanti melihat dari perbedaan apa ya, ekonomi, belum lagi melihat nanti perbedaan status sosial. Rasanya kalau kita nggak mempunyai rasa nasionalisme, kita nggak akan mempunyai rasa mau bersatu seperti itu. Bagaimana kalau kita nggak bersatu? Bagaimana kalau kita mau maju? Kalau kita nggak bersatu seperti itu loh. Seperti itu ya saya kira. Menurut hemat saya seperti itu. Dan ini sudah dicontohkan juga oleh para pendahulu-pendahulu kita, para pahlawan bangsa, para negarawan dari dulu hingga sekarang. Mereka memupuk rasa nasionalisme untuk maju. Jadi nasionalisme itu adalah modal kita untuk kalau dulu sebelum kemerdekaan melawan penjajah, setelah kemerdekaan mempertahankan kemerdekaan untuk memajukan negara kesatuan Republik Indonesia menjadi negara dan bangsa yang lebih baik tentunya. Seperti itu. Untuk pertanyaan kedua, tindakan seperti apa yang sudah Bapak lakukan sebagai bentuk rasa nasionalisme terhadap negara Indonesia ini? Kalau tindakan yang saya lakukan, ini saya berkaca pada, saya masih menjunjung tinggi Tridharma pendidikan tinggi ya.
masih sudah tahu kan Tridharma Pendidikan Tinggi ada 3. Yang pertama itu pengabdian, kemudian penelitian, kemudian pendidikan seperti itu. Jadi saya sudah melakukan 3 hal itu dan sedang saya lakukan dan akan saya lakukan secara terus-menerus. Yang pertama pendidikan. Saya juga sudah mempelajari bagaimana sepak terjang bangsa kita ini dari dulu hingga sekarang. Saya mengenal sejarahnya, bertahun-tahun saya belajar sejarah bangsa ini, mulai praaksara sampai sekarang itu nasionalisme merupakan harga mati bagi kita semua. Itu dalam sudut pendidikan. Masih dalam ranah pendidikan juga, saya juga mengampu mata pelajaran sejarah, di mana mata pelajaran sejarah itu membuka cakrawala kita untuk memandang masa lalu, di mana pandangan kita tentang masa lalu itu kita gunakan bekal untuk pelajaran di masa yang akan datang. Mengingat ada kata pepatah yaitu experience is the best teacher, kan seperti itu. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Kemudian untuk pengabdian, saya juga selain mendidik, saya juga mengabdi ya. Jadi mengabdi itu bukan hanya bekerja saja, tapi juga berkorban. Berkorban untuk apa? Berkorban untuk merelakan diri untuk masuk menjadi bagian. Kalau dalam pandangan mahasiswa, ini tentunya kalian sudah tahu, saya masuk menjadi agent of change, agen perubahan dalam bidang pendidikan seperti itu. Dalam bidang pendidikan, kebetulan yang saya ampu adalah mata pelajaran sejarah, di mana mata pelajaran sejarah itu juga banyak upaya penanaman nasionalisme kepada para peserta didik seperti itu. Kemudian bagian dari Tridharma Pendidikan Tinggi yang lain yaitu berkaitan dengan penelitian. Ada 2 penelitian saya. Yang pertama itu tentang sedekah bumi. Sedekah bumi itu juga mengajarkan kita betapa indahnya, betapa beragamnya kebudayaan lokal seperti itu. Dengan kita mengenal kebudayaan lokal, kita itu juga belajar untuk memahami kekayaan yang terkandung dalam masyarakat, budayanya seperti apa. Kemudian penelitian yang saya yang kedua yaitu tentang tentang bonek. Bonek ini kalau dilihat dari sudut pandang negatif, tentu ada oknum-oknum yang berupaya untuk melanggar aturan, tidak taat aturan dalam kehidupan. Tapi kalau kita lihat spiritnya, spirit wani itu sebetulnya model nasionalisme juga. Kalau nggak berani, kita nggak akan berani juga untuk mengobarkan rasa nasionalisme untuk berjuang menjadi lebih baik seperti itu. Jadi ada 3 yang sudah saya lakukan dan akan saya lakukan secara terus-menerus dari sudut pandang Tridharma Pendidikan Tinggi, yaitu pendidikan, pengabdian, dan penelitian. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya akan diberikan oleh rekan saya yang bernama Aaron. Ya. Pertanyaan ketiga ya Pak. Apakah ya, silakan Aaron. Aaron suaranya agak terdengar nggak jelas ya. Kecil. Ya, apakah Anda merasa bangga menjadi warga negara Indonesia? Alasannya? Oke. Saya merasa sangat bangga menjadi warga negara Indonesia
karena saya melihat apa ya, sejarah bangsa ini begitu besar, bukan hanya dijajah saja, tapi juga kita pernah berjaya seperti itu. Kenapa kok saya bangga ya melanjutkan kata-kata saya tadi, sejarah bangsa ini sudah menjadi alasan bahwa saya mencintai bangsa ini seperti itu. Mulai dulu sampai sekarang sepak terjang bangsa ini sangatlah mengagumkan dan bisa menginspirasi juga bagi bangsa-bangsa yang lain seperti itu. Walaupun banyak juga pekerjaan-pekerjaan rumah yang bangsa ini perlu selesaikan, seperti korupsi, kebodohan, dan lain-lain seperti itu. Tindakan-tindakan yang amoral itu menjadi PR bangsa ini. Tapi tidak menyurutkan rasa bangga saya menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang sangat kaya ini. Seperti itu. Oke Pak, terus sekarang yang pertanyaan keempat ya Pak ya. Iya, silakan. Bapak mempunyai sikap toleransi terhadap sesama meskipun mempunyai perbedaan dalam ras, suku, agama, dan budaya. Terus apa tindakan toleransi Bapak ini? Oh, jadi berkaitan dengan toleransi dalam bidang sara, suku, agama, ras, dan aliran kepercayaan yang lain, yang sudah saya lakukan ya, kalau sekarang saya menjadi bagian dari toleransi juga, mengingat secara agama saya Islam, tapi saya mengabdi di yayasan yang notabene beragama Katolik seperti itu. Selain itu dalam agama, kemudian dalam ras juga saya mengabdi di yayasan yang meskipun beragama Katolik, tapi banyak sekali para siswi yang secara ras ini Tionghoa, kan seperti itu. Kalau secara ras juga saya bukan Tionghoa, tapi saya campuran Jawa Madura seperti itu. Kemudian secara kebudayaan banyak sekali, saya tinggal di Surabaya, tentunya Surabaya ini secara sosial masyarakat, Surabaya ini adalah kota urban. Kota urban itu di mana banyak sekali masyarakat pendatang yang bukan asli Surabaya, yang mencari kerja di Surabaya, dan itu setiap hari saya bersosialisasi dengan masyarakat yang berbeda secara kebudayaan, secara bahasa, secara kesukuan, seperti itu. Mungkin seperti itu yang sudah saya lakukan berkaitan dengan rasa toleransi. Kemudian kan dalam mata pelajaran sejarah kan juga mendeskripsikan, menguak beragam kebudayaan yang seperti tadi, satu kata nasionalisme sangat berhubungan, yaitu meskipun kita berbeda tapi kita juga pernah menyatukan tekad, kita bersepakat untuk menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia, seperti itu. Mungkin seperti itu, Aaron. Ya Pak, makasih. Selanjutnya saya serahkan kepada William. Ya, baik Pak. Pertanyaan yang terakhir Pak ya. Apa harapan Bapak untuk negara Indonesia ini ke depannya Pak? Harapan saya kepada bangsa Indonesia itu kita harus sadar secara kritis ya. Jadi ada tokoh teori sosial yang bernama Antonio Gramsci itu yang mengatakan yang mengurai tentang kesadaran itu ada dua, yaitu kesadaran reflektif dengan kesadaran prareflektif. Kalau kesadaran prareflektif itu dia
secara kesadaran dia mempunyai ide, tapi untuk melakukannya itu masih belum di ranah aplikasi tindakan itu masih belum, karena masih apa ya, tidak sempurna secara tindakan, tapi meskipun secara ide sudah ada. Nah, kalau kesadaran yang reflektif itu mempunyai ide ini disertai dengan tindakan untuk mengaplikasikan ide tersebut. Nah, berkaitan dengan pertanyaan yang kamu tanyakan tadi, harapan saya bangsa ini harus tetap sadar secara kritis, harus tetap sadar secara reflektif, bukan pra-reflektif. Untuk apa? Ya untuk seperti tadi yang telah kita bincangkan bersama-sama. Kalau saya kan latar belakangnya sejarah, maka ya jangan lupa lah bangsa kita itu untuk menengok ke belakang, memahami sejarah, belajar bahwasanya sepak terjang bangsa ini sudah sangat panjang. Kita sudah menyusun, sudah merangkai, sudah menguatkan kebangsaan kita sudah survive dari dulu sampai sekarang melawan penjajah, mempertahankan kemerdekaan dan berusaha untuk maju. Itu sudah kita lakukan semuanya. Harapan saya berdasarkan belajar dari masa lalu, membaca sejarah, kemudian perlu juga harapan saya untuk bangsa ini itu untuk melihat apa namanya, fakta sosial secara kontekstual, fakta sosial sekarang, apa yang dialami bangsa kita ini. Seperti, ya hemat saya melihat kasus korupsi lah. Kasus korupsi, kemudian apa ya, mafia-mafia proyek. Itu kan yang masih menjadi apa, PR bagi kita semua untuk melenyapkan kebobrokan itu. Itu harapan saya yang kedua. Harapan saya yang ketiga, kita ini harus menyambung dari pandangan Antonio Gramsci tadi, sadar secara kritis atau sadar secara reflektif, itu harus punya rasa memiliki. Rasa memiliki itu bagaimana? Kalau saya berkata sebagai mahasiswa, saya berupaya masuk ke dalam ranah pikiran mahasiswa, harusnya ya mahasiswa itu menjadi agent of change kan gitu, agen perubahan bagaimana ya, kalian harus minimal bisa lah apa ya, mengungkapkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah, atau berupaya kalian apa namanya, berupaya mengabdi kepada masyarakat dalam bentuk apapun. Pengabdian itu tidak harus menjadi guru, pengabdian itu tidak harus apa ya, tidak harus menjadi sukarelawan, tapi pengabdian itu kalian cukup mengembangkan diri kalian sendiri dan bermanfaat untuk orang lain, itu bagian dari pengabdian. Yang pengabdian itu diharapkan nanti akan sedikit atau banyak menolong bangsa kita ini dari PR-PR kita selama berbangsa dan bertanah air ini, kan seperti itu. Ya salah satu PR-nya yang telah saya sebutkan tadi, yaitu korupsi, yang lainnya adalah kebodohan, kebobrokan seperti itu. Mungkin seperti itu, William. Ya Pak, makasih. Dari sini saya boleh menyimpulkan ya Pak. Iya. Jadi mengingat topik saya dan kelompok saya yang tadi mengenai rasionalisme, saya dapat menyimpulkan bahwa menurut Bapak Robert sangat diperlukan yang namanya toleransi. Melihat kondisi bangsa Indonesia ini dari dulu hingga sekarang, jika kita tidak mempunyai rasa nasionalisme, maka suatu negara tidak bisa maju. Kalau dilihat di Indonesia itu kita sangat kaya akan budaya, agama, bahasa. Kata Bapak sendiri, jika kita tidak punya nasionalisme, maka kita tidak dapat maju bergerak ke depan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan hari ini Pak. Terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk bergabung dalam sesi wawancara ini Pak Robert. Terima kasih juga. Di lain waktu, terima kasih dan tetap jaga kesehatan Pak ya. Oke, terima kasih, amin. Sehat-sehat semuanya ya. Salam ke teman-teman yang lain, alumni Santa Agnes.
Semoga bahagia dan sukses dimanapun kalian berada.